Oke kawan, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat tutorial episode kedua tentang pembuktian ya. Dan saya sudah menyiapkan inverter ya. Ini bekas PSU, power supply unit komputer ya, cuma 600 watt kecil ya. Dan ini kontaktor buat memindahkan tegangan dinamo penggerak dan ke generator. Cuman kali ini saya menggunakan inverter sebab saya udah coba membuat self running menggunakan tegangan arus AC dari generator ya, sudah bermacam cara saya coba, itu gagal ya, berarti tidak akan terjadi itu menurut pengalaman eksperimen saya ya. Dan buat rekan-rekan yang hobi eksperimen membuat generator menggunakan bekas generator 2 tak, ini yang 1000 watt ya, saya pakai 950 watt datanya, dan penggeraknya menggunakan dinamo mesin cuci ini. Kalau ini tidak dimodifikasi tidak akan keluar setrum ya. Nih, jadi buat rekan-rekan supaya tahu, generator 2 tak kita rakit sedemikian rupa menggunakan penggerak mesin cuci, dan bekas generator 2 tak itu tidak akan keluar setrum kalau ini tidak dimodifikasi ya. Sebab kenapa? Karena aslinya generator 2 tak ini dia menggunakan 2 kutub ya, kutub utara dan selatan, menggunakan coil. Jadi generatornya membutuhkan RPM tinggi, sekitar 3000 RPM baru dia bisa bekerja, keluar tegangan di 220 volt 50 Hz frekuensinya ya. Nah, untuk mencapai frekuensi di 50 Hz dan 220 dia membutuhkan RPM di 3000. Sementara dinamo mesin cuci ini menurut data pabrik dia hanya keluar 1500 sampai 1800 RPM ya, dinamo mesin cuci. Ini tergantung wattnya. Kalau wattnya itu torsinya ya, watt. Saya pakai yang besar wattnya. Dia ada yang 150 watt, ada yang 200, 250, ini sekitar 300 watt. Ya, bermacam-macam. Saya butuh torsinya yang kuat, jadi pakai wattnya yang besar. Nah, itu aja ya, sekedar berbagi tentang merakit generator menggunakan bekas genset 2 tak. Makanya dia membutuhkan mesin 2 langkah, jadi 2 tak, karena dia butuh RPM tinggi. Jadi kalau mesin 2 langkah itu 2 tak itu RPM-nya tinggi sekali ya, beda sama yang 4 tak. Biasanya 4 tak pakai yang 4 kutub, jadi tidak terlalu ngegas. Ini kalau kita pasang di mesin 4 tak aja dia ngegas setinggi baru mencapai RPM di 3000 ya. Itu sekedar berbagi. Jadi kalau ada yang merakit generator over unity tanpa dimodif itu bohong ya, karena tidak akan terjadi, apalagi self running ya. Sedangkan ini sudah saya modifikasi menggunakan rotor baterai
dan gulungannya sudah saya modifikasi dan hasil wattnya besar ya. Ini berarti sudah over unity ya, berlebih, karena kalau ini keluar 300 watt memakan daya 300 watt, ini keluar daya 600 watt ya, itu sudah berlebih. Itu bisa disebut over unity kalau menurut saya. Nah, sekarang apakah bisa self running? Ternyata saya coba self running itu tidak berhasil. Menggunakan output ini, kita balik lagi ke satu, frekuensi tidak mencukupi. Kedua, ada keterlambatan arus. Jadi ini arus gerak merubah dari listrik merubah gerak, dan gerak menjadi listrik, dan kita putar tidak akan terjadi ya kalau tidak pakai power bank. Dan saya sudah mencoba di out 220 nya, saya buatkan kapasitor bank ya dengan yang nilai di 24 mikrofarad semua. Ini yang besar-besar faradnya. Saya pasang di out generator 220 volt, dan untuk self running itu tidak terjadi ya. Nah, sekarang bagaimana caranya dia bisa self running? Jadi saya menggunakan teknik DC. Kenapa DC? Karena arus DC yang keluar dari sini ya, itu bisa kita tampung menggunakan kapasitor super atau batu baterai atau aki ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini sudah saya siapkan. Saya paralel dengan kapasitor super dan aki 12 ampere ya. Aki ini kosong ya. Oke, kita tes dulu ya. Ini akinya kosong, kita tes pakai lampu, dia nyala redup, langsung habis ya. Nah, aki ini soak. Saya pakai aki ini hanya untuk stabilizer tegangan, dan untuk nampung arusnya saya tetap mengandalkan kapasitor super karena dia recharge-nya cepat, hitungan detik kapasitor super sudah penuh, sedangkan baterai bisa bermenit-menit dan berjam-jam untuk penuh ya, tergantung input charge-nya. Nah, kali ini saya akan tes generator ini untuk self running menggunakan kapasitor super dan baterai di 12 volt dan inverter. Ini bekas PSU di cuma 600 watt karena saya coba, hanya saya coba untuk membuat tutorial eksperimen. Nah, ini saya hanya ambil dua pas, saya pasang di dioda bridge ya, dan keluaran ini min plus 12 volt. Saya buat ngecas kapasitor kapasitor super untuk PSU inverter ya, dan outnya ini akan saya buat power penggerak. Saya akan bikin self running. Oke, saya running dulu. Saya pasang dulu baterainya. Nah, baterai rotor sudah saya pasang. Oke ya, baterai rotor sudah saya pasang, dan ini kontaktornya. Nah, saya kasih posisi A, berarti menggunakan listrik, dan ini B ya, akan saya hubungkan ke inverter, dan saya running dulu.
langsung berputar ya. Nah, dia mati ya. Dan saya running, saya nyalakan ini. Oke, kita lihat. Bagus ya. Generator bekerja. Dan ini out dari generator yang 12 voltnya ya, bagus ya. Tegangannya besar, ampernya. Saya pasang ke baterai. Oke ya, setelah saya pasang baterai, saya pasang inverter. Ini main flash. Nah, inverter sudah bekerja ya. Dia bunyi tit ya, tit. Nah, dan berarti dia sudah menghasilkan listrik. Dan saya pasang ya, kontaktor sudah saya pasang ke inverter. Dan sekarang saya pindah switch kontaktornya. Nah, dia tetap bekerja dan akan saya cabut. Nah, ini listrik PLN nya saya cabut. Nah, berarti dia sudah self running ya, menggunakan inverter ya. Nah, ini tinggal kita uji keluarannya berapa watt, tapi jangan berharap ini wattnya akan besar, karena hasil out ini sudah dimakan sama penggerak ya, jadi tidak akan menghasilkan watt yang besar kalau generator free energy. Nah, ini sudah self running, pembuktian. Berarti kalau kita membuat generator free energy, nah ini sudah free energy ya. Nah, apalagi kalau kita pakai kapasitor supernya yang besar ya, jadi nampung arusnya banyak ya kalau kapasitor besar. Kalau baterai hanya buat penstabil tegangan. Kadang-kadang out dari generator ini di atas 12 volt, bisa 13, bisa 14 volt ya. Tapi kalau kita pasang api, walaupun api kosong nggak apa-apa, yang penting masih normal, dia akan recharge tapi lama. Tetap mengandalkan arus dari kapasitor super, karena dia recharge cepat, jadi tidak akan tekor ya. Nah, itu aja pembuktian dari saya tentang merakit free energy generator yang real. Jadi tinggal Anda eksperimen, ini fakta ya. Terima kasih yang nonton, terima kasih yang subscribe. Sampai jumpa pada eksperimen selanjutnya.